Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Abdul Degan Putra yang merupakan 14 dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menceritakan cerita Ramayana. Ditinjau dari segi kepercayaan, cerita Ramayana merupakan suatu pendidikan rohani yang mengandung falsafah yang sangat dalam. Artinya, walau cerita ini fiktif, Ramayana merupakan cerita mitos kuno yang bersumber pada pendidikan. Cerita Ramayana sesuai dengan cerita kehidupan manusia dalam cerita kebenaran dan hidup yang sempurna. Cerita Ramayana menyinggung pula kebaikan dan kesetiaan Dewi Sri kepada suaminya, yaitu Sri Rama, karena Sri Rama adalah titisan Dewa Wisnu, sedangkan Dewi Sri adalah istri Dewa Wisnu yang digambarkan sebagai bumi manusia. Dari segi sosial, masyarakat membuktikan bahwa Rama dan Dewi Sri adalah merupakan tokoh-tokoh sosiawan dan dermawan yang mencintai sesamanya. Cerita Ramayana merupakan hasil sastra India yang indah dan berani. Menurut perkiraan di India, ada lebih 100 juta orang yang pernah membaca kitab Ramayana. Artinya bahwa penggemar kitab Ramayana melebihi pembaca Weda. Menurut para budayawan, kitab Ramayana diubah oleh seorang empu yaitu Empu Walmiki. Kitab ini terbagi menjadi 7 bagian atau 7 kanda. Bagian-bagian tersebut yaitu Bala Kanda, Yudhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, Udara Kanda, dan Dara Kanda. Pada kanda pertama yaitu Bala Banda, dikisahkan tentang Rama dan saudara-saudaranya ketika masih kecil. Diceritakan di negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya, dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Dasarata yang mempunyai 3 istri, yaitu Kausalya yang berputra Rama, Kekayi yang melahirkan Bharata, dan Dewi Sumitra yang berputra Lasmana dan Satrugna. Dalam sayembara di Wideha, Rama berhasil memboyong Sinta, putra Janaka. Sinta kemudian menikah dengan Rama. Bagian kedua disebut Ayodhya Kanda, mengisahkan Raja Dasarata sudah tua, maka sang Prabu menghendaki turun tahta dan Rama diserahi untuk menggantikannya sebagai raja di negeri Ayodhya. Tanpa berpikir panjang, tentu saja Rama sebagai anak sulung menyunggupkan diri Dasarata memerintahkan agar negeri dihias dengan sebaik-baiknya untuk peresmian penobatan raja bagi Sri Rama yang baru saja menikah. Tetapi alangkah kagetnya sang Raja Dasarata bahwa di malam hari menjelang penobatan Rama, Dewi Kekayi mengingatkan pada Dasarata akan janji yang telah diucapkan tentang anaknya si Bharata agar bisa naik tahta, dan selanjutnya agar Bharata tenang memerintah Ayodhya. Dewi Kekayi merintah kepada Rama dan Sinta agar meninggalkan Ayodhya dan hidup di hutan Kanyaka atau Dandaka selama 14 tahun. Tentu saja sang Prabu Dasarata sedih sekali dan tidak kuasa menolak janji yang telah diucapkan kepada Kekayi. Hampir-hampir sang Dasarata lari akan bunuh diri, namun si Rama tahu akan gelagat itu. Dengan rela hati bersama Sinta untuk melepaskan haknya dan pergi ke hutan selama 14 tahun. Tidak mau ketinggalan, Raden Lasmana ikut dalam pengungsian ke hutan. Sejak itu sang Dasarata meninggal. Bharata diangkat sebagai raja. Sesaat menduduki singgasana, ia kemudian jatuh. Selanjutnya Bharata tidak mau naik tahta, malahan lari mencari Rama di hutan untuk menyerahkan kembali pemerintahan kepada kakaknya. Tapi Sri Rama harus menggenapkan 14 tahun di hutan. Untuk itu terempah Sri Rama diubah kembali ke Ayodhya sebagai ganti Sri Rama, maka Raja terempah memerintah Ayodhya. Bagian keempat disebut Kiskinda Kanda yang menceritakan perjalanan Rama hingga sampai ke negara Kiskinda. Sebelum Sri Rama telah bertemu dengan burung Garuda Jatayu yang sudah tersekarat dan mau hampir menjemputnya. Peristiwa tersebut terjadi karena burung Jatayu bertempur guna merebut Sinta dari tangan Rahwana. Setelah burung Jatayu menyampaikan semua yang dialaminya, akhirnya mati. Kemudian Rama dan Lasmana melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Rama bertemu dengan Sugriwa yang Raja Kera, terjepit pada 2 cabang asam yang berhimpitan dan tidak akan bisa lepas tanpa pertolongan orang lain. Himpitan cabang itu dipanah jempiring oleh Sri Rama dan lapaslah Sugriwa dari jempitan cabang pohon. Kemudian berkatalah kepada Sri Rama bahwa dirinya
adalah Sugriwa, si raja kera dari Kiskinda. Sugriwa akhirnya minta tolong kepada si Rama agar sudi membantu melawan kakaknya yang bernama Subali. Bersekutulah Sugriwa dengan Rama dan saling berjanji akan tolong-menolong di dalam segala kerepotannya. Akhirnya matilah Subali dalam peperangan melawan Sugriwa yang dibantu si Rama. Setelah meraih kemenangan, bertahan Sugriwa di kerajaan Kiskinda. Selanjutnya Sugriwa memerintahkan prajurit kera berangkat ke Alengka. Setelah sampai di pantai, maka para kera bingung karena tidak mampu menyeberangi laut. Sundara Kanda adalah bagian yang kelima, mengisahkan perjalanan Sang Hanuman yang menjadi utusan Rama. Hanuman kera putih atau Wanara Seto, kepercayaan Rama, si anak dewa angin, menunjukkan ke negara Alengka dengan cara mendaki gunung Mahendra, kemudian meloncati menyeberang Samudra dan tibalah di Alengka. Seluruh kota dijelajahinya hingga masuk di istana bertemu dengan Sinta. Setelah saling mengabarkan, khususnya Sri Rama yang suatu saat akan menjemputnya ke Alengka. Wibisana disuruh pergi ke Alengka. Ia pergi bergabung dengan Sri Rama. Hal ini mengakibatkan Indrajit mati, Kumbakarna beserta prajurit dan para senapati gugur dalam peperangan tersebut. Rahwana yang sakti itu mengamuk. Peperangan berlanjut dan banyak pula prajurit kera yang mati. Hampir saja Rama kewalahan karena kesakitan. Akhirnya Rahwana pun mati. Selesailah peperangan antara si Rama melawan Rahwana. Wibisana diangkat oleh Rama jadi Raja Alengka. Di hati Rama ternyata ada keraguan tentang kesucian Sinta. Untuk membuktikan maka ia menyuruh membuat api unggun. Masuklah Sinta ke dalam api unggun itu. Ternyata tidak mati, justru Dewa Anginlah yang menyerahkan Sinta untuk Rama sebab Sinta memang masih suci. Kini Sinta bersama Rama pulang ke Ayodhya diiringi oleh tentara kera. Mereka disambut oleh Bharata yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Sri Rama. Bagian ke-7 disebut Uttara Kanda. 2/3 dari buku Uttara Kanda ini berisi tentang cerita yang tidak ada kaitannya dengan riwayat Sri Rama. Dalam kitab ini disebut tentang nama Raja Dharma Wangsa Teguh. Kitab Ramayana ini berisi bermacam-macam cerita, misalnya cerita raksasa, nenek moyang Sang Rawana atau Dasamuka. Terjadi Dasamuka dan sikapnya yang kurang sopan terhadap para dewa dan para pendeta. Dikisahkan pula mengenai Sri Harjuna Sarabahu yang mengamuk kepada Dasamuka, disiksa, ditarik dengan kereta kencana, diikatkan badannya dengan roda kereta sampai kesakitan. Siksaan terhadap Dasamuka ini terpaksa dilakukan oleh Sri Harjuna sebab patihnya yang bernama Patih Suwando mati dibunuh olehnya. Namun Dasamuka ditolong oleh Pandya Batari Durga. Isi pokok dari bagian 7 ini sebenarnya berupa lanjutan dari riwayat Rama Sinta, tetapi perbedaan dengan bagian akhir kitab yang ke-6. Menurut para ahli, bagian ke-7 ini memang merupakan kanda gubahan baru diceritakan setelah Sinta diboyong ke udara Ayodhya. Maka Sang Bharata Rama mendengar desas-desus rakyat bahwa kehadirannya sangat disaksikan akan kesuciannya. Demi memperlihatkan kesempurnaannya, maka Sinta yang pada saat itu dalam keadaan hamil diusir oleh Ayodhya oleh Rama. Pergilah Sinta dengan tiada tujuan tertentu dengan mengenakan pakaian orang sudra. Papar yang sampailah di pertapaan Bu Walmiki. Usia kehamilan Sinta membaca kekawin dengan riwayat Sang Rama, barulah tahu bahwa Kusa dan Rawa adalah anaknya sendiri. Maka segera Walmiki diminta untuk mengantar Sinta kembali ke istana. Setiba Sinta di istana bersumpah, janganlah kiranya raganya tidak terima oleh bumi. Seandainya tidak suci, seketika juga bumi terbelah jadi dua, dan munculnya Dewi Pertiwi yang duduk di atas singgasana emas yang diduduk oleh ular-ular naga. Sinta di pelunya dan di bawahnya lenyap masuk ke dalam belahan bumi. Tentu saja Sri Rama sangat menyesal atas semua itu. Perasaan Rama sangat haru melihat Sang Dewi Pertiwi yang berkenan untuk muncul menjemput Sinta. Peristiwa tersebut telah membuat Rama mengerti akan kesetiaan Sinta kepadanya. Itulah penyesalan Rama yang kemudian dinyatakan pada semedinya itu di pantai Samudra, dan lepaslah penitisan Wisnu kembali di surga loka untuk bertemu dengan sang istri yaitu Dewi Pertiwi. Sekian cerita Ramayana dari saya. Om Santi Santi.